Bagi kalangan pesantren dan orang Pantura agaknya sudah tidak asing lagi dengan sosok tersebut. Tapi tidak dengan kami yang baru hampir 1 tahun tinggal di Margorejo. Pati, sosok kiai itu bernama Kiai Haji Abdullah Muzakir. Masyarakat biasa menyebutnya Mbah Muzakir atau Syekh Muzakir. Lokasi makam Syekh Muzakir dapat dijangkau dengan menyusuri jalan utama Semarang Demak, lalu menuju kompleks Pantai Morosari di Desa Tambak Sari, Bedono, Sayung, Demak, Jawa Tengah. Setiba di Pantai Morosari, pengunjung masih perlu menempuh jarak sekitar 1 km untuk mencapai makam. Pengunjung bisa berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, pengunjung berjalan sekitar 500 meter dengan sejauh mata memandang terlihat pemandangan laut yang indah. Semilir tiupan angin ditambah pemandangan warga sekitar yang sedang memancing menambah menarik perjalanan. Kedua, jalan setapak yang terbuat dari papan kayu kurang lebih 200 meter menuju makam. Di tempat ini, pengunjung disuguhi pemandangan hutan mangrove yang begitu indah dan beberapa populasi burung yang berterbangan, sehingga sangat cocok untuk sekedar berfoto mengambil momen. Ketiga, pengunjung akan menyusuri jembatan kayu sekitar 100 meter yang menghubungkan hutan mangrove dan makam Syekh Muzakir yang kanan kirinya adalah laut lepas pantai. Di area sekitar makam angin bertiup semilir, udara terasa sejuk, serta ditambah syahdunya suara deburan ombak. Suasana tersebut sangat cocok dalam menambah kekhusyukan para pengunjung saat mengirimkan dan memanjatkan doa di sekitar makam. Namun jika tidak ingin menempuh jalur darat dengan jalan kaki, opsi perjalanan juga bisa ditempuh dengan naik ojek motor atau naik perahu bermesin yang tersedia di sekitar lokasi. Selama berziarah, penulis menyaksikan betapa para peziarah datang silih berganti dari berbagai daerah. Jumlahnya puluhan bahkan ratusan yang menjejali lokasi makam. Pengunjung terdiri dari anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang yang sudah lanjut usia, lansia. Demi kenyamanan bersama, para pengunjung perlu tertib, bergantian, dan tidak berdesak-desakan. Di area makam juga sudah disediakan tempat wudhu. Namun kami sarankan sebaiknya wudhu dulu sebelum masuk ke lokasi makam agar tidak terjebak antrian panjang. Lalu, siapa sebenarnya sosok Syekh Muzakir itu? Dikutip dari Laduni, Muzakir merupakan pria kelahiran Dusun Jago, Desa Uringin Jajar, Meranggen, Demak pada tahun 1869. Semasa muda, ia banyak berguru pada ulama dari berbagai daerah. Setelah merasa cukup, sekitar tahun 1900 dia menetap di Tambak Sari, Bedono, serta menikahi Latifah dan Asmanah. Beberapa waktu kemudian, ia menikah lagi dengan Murni dan Imronah. Dari keempat istrinya Syekh Muzakir dikaruniai 18 anak. Di tempat kelahirannya, dia mulai melakukan syiar agama Islam. Sebuah masjid pun didirikan. Cara dan strategi penyampaian materi keagamaan Syekh Muzakir mudah dicerna, sehingga banyak santri mengaji padanya. Mereka kebanyakan takmir musala serta masjid di daerah Demak dan sekitarnya. Karena itulah Syekh Muzakir sering disebut sebagai pencetak kader kiai. Bahkan semua keturunannya menjadi pemangku masjid dan musala. Kiai yang sehari-hari menjadi petani tambak itu juga menguasai ilmu kanuragan, bela diri. Dia kerap dimintai masyarakat untuk mengatasi dan mengobati berbagai penyakit. Namun dia tidak mengharapkan imbalan. Tidak dipungkiri keahlian dan keikhlasan membuat nama Syekh Muzakir semakin dikenal masyarakat banyak. Sehingga upayanya dalam melakukan syiar agama Islam pun mendapatkan dukungan. Pada tahun 1950, Syekh Muzakir meninggal dunia pada usia 81 tahun. Karomah sang Syekh menurut penuturan Abdul Rohim, salah satu warga Sayung, Demak. Lokasi makam Syekh Muzakir dahulunya adalah sebuah desa yang mengalami abrasi. Akibat dari abrasi tersebut menjadikan desa tersebut tenggelam. Ajaibnya, meskipun Duku Tambak Sari terkena abrasi, makam Syekh Muzakir tetap kokoh berdiri dan tidak tenggelam. Sehingga, saat ini makam Syekh Muzakir dikembangkan oleh masyarakat sekitar sebagai objek wisata religi, ziarah, di wilayah Sayung, Demak. Menurut hemat penulis, hal tersebut merupakan salah satu karomah dari Syekh Muzakir. Meskipun secara jasad beliau telah tiada, tapi secara hakikat beliau masih ada. Di antaranya terlihat dari masyarakat yang selalu taat menjalankan agamanya,
serta mampu memberikan kehidupan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa Tambak Sari yang terkena abrasi. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Bukankah begitu dijelaskan dalam firman-Nya? Qs. Ali Imran, 169. Syekh Muhammad Soleh bin Umar Asamarani, Mbah Soleh Darat, sebagaimana dijelaskan dalam Muslim Moderat. Net, menyatakan bahwa karomah merupakan sesuatu yang nulayani adat, berbeda dari sewajarnya, jika dilihat secara kasat mata. Mereka yang mendapat karomah selalu menunjukkan kepribadian baik dan meniru jejak Rasulullah SAW dengan bekal syariah dan baik secara ideologi serta perilakunya. Karomah yang dimiliki oleh wali itu tidak hanya nampak ketika hidup saja, tetapi setelah wafat, waliullah masih diberi karomah. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang mampu meneladani apa yang telah dicontohkan para salafus solih dan orang-orang baik terdahulu, sehingga menjadi masyarakat yang selalu diliputi rasa aman, tenteram, dan penuh kedamaian. Wallahu alam.